Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini ada pertanyaan yang cukup menarik, yakni bagaimana ontologi dan epistemologi feminis semacam Spivak, Narayan, Saba Mahmud, dan Lila Abu-Lughod. Terlebih Lila Abu-Lughod yang salah satu tesisnya adalah perempuan muslimah tidak perlu diselamatkan oleh agenda feminis neoliberal layaknya yang muncul dalam pidato Laura Bush yang kemudian menjadi justifikasi serangan Amerika Serikat ke Afghanistan. Perlu dipahami bersama bahwa Luhod dan nama-nama yang disebutkan oleh penanya tadi seringkali dikategorisasikan sebagai feminis postkolonial, dan kemudian Luhod secara khusus dia dianggap sebagai salah satu pemikir perempuan yang bisa disejajarkan namanya dengan Edward Said. Kalau yang sudah mempelajari teori-teori postkolonial pasti kenal dengan nama Edward Said. Dia adalah penulis buku Orientalisme, di mana dia menggugat narasi-narasi yang dibentuk oleh orientalis yang kemudian menempatkan Barat sebagai superior dan kemudian Timur sebagai inferior. Sebagaimana Said, Luhod mempunyai karya yang juga sepadan dengan orientalisme, yaitu judulnya adalah Does Muslim Women Need Saving, atau apakah muslim perempuan atau muslimah patut untuk diselamatkan. Dan isinya memang sebagaimana yang dikatakan oleh penanya, yaitu adalah kritik terhadap agenda feminis mainstream yang kemudian bagi dia mempunyai banyak problem. Yang menarik dari ide Luhod itu sebenarnya adalah membantu kita untuk memikirkan ulang tentang ide emansipasi itu sendiri. Karena seringkali suatu ide yang memiliki label atau diberi label sebagai ide yang emansipatoris, kemudian dia menjadi potensial kebal kritik, dan kemudian segala kritik yang ditujukan kepadanya akan dianggap sebagai pendukung operasi terhadap perempuan, misalkan semacam itu. Mungkin ilustrasi yang bisa kita pakai untuk memudahkan adalah seperti misalkan ada negara-negara yang memakai label demokrasi seperti Korea Utara. Korea Utara menamakan dirinya sebagai Democratic Republic, tapi apakah label itu kemudian menjadikan Korea Utara sebagai negara demokratis? Nah, ini kan justru terbuka untuk dipertanyakan ulang, dan bukan orang yang kemudian mempertanyakan label tersebut kemudian dianggap sebagai orang yang mendukung otoriter. Justru dengan mempertanyakan label demokrasi pada Korea Utara tersebut, apa yang kita lakukan sebenarnya adalah mendorong otoritarianisme di Korea Utara menjadi tidak kebal untuk dikritik, karena mereka bertamengkan dengan label demokrasi, kemudian justru ternyata pada praktiknya banyak melakukan hal-hal yang berbau otoriter, seperti pembunuhan terhadap lawan-lawan politik, adanya kamp-kamp kerja paksa, dan berbagai bentuk siksaan dan pelanggaran HAM lainnya. Sebagai informasi, Luhod sendiri adalah seorang Palestina Arab yang kemudian dia tinggal di Amerika Serikat sebagai seorang akademisi, sehingga pengalaman Luhod sendiri secara personal itu sudah memberikan gambaran pada kita bahwa Luhod memang sudah mengalami situasi kolonial. Terlebih lagi sebagai seorang akademisi dia berlatar belakang antropolog. Antropologi memberikan dia suatu tools, suatu alat analisa untuk bersikap kritis terhadap narasi-narasi besar yang kemudian dipakai untuk melegitimasi suatu tindakan yang diklaim emansipatoris. Jadi melalui antropologi dia kemudian bisa mendekati suatu realitas secara lebih kritis. Satu ide pokok dalam buku Luhod tadi yang diterbitkan oleh Harvard University Press tahun 2013 adalah konsep of saving. Jadi konsep penyelamatan itu sendiri, di mana bagi Luhod konsep penyelamatan ini, atau mungkin sebenarnya kalau diterjemahkan secara bebas, emansipasi ini bisa dipertanyakan ulang dalam konteks ke arah mana emansipasi ini akan dibawa, dan kemudian dari apa
karena penyelamatan berarti menyelamatkan dari sesuatu. Nah, ini kemudian apakah penyelamatan dari apa, ini kemudian bagi Luhut perlu dipertanyakan ulang, dan kemudian ke arah mana itu juga menjadi dipertanyakan ulang. Misalkan Luhut menukil kasus yang terjadi tentang jilbab, di mana di Eropa jilbab kemudian dianggap sebagai sarana mendiskriminasikan wanita, bahkan mengatakan bahwa wanita akan kehilangan agensi. Dan disitu dia mengutip pengalaman dari Martha Nussbaum, seorang pemikir dan filosof terkenal perempuan asal Amerika, di mana dia mengatakan bahwa hal itu tidak tepat. Dari sini saja kita bisa menarik kesimpulan bahwa dari apa itu sebuah hal yang terbuka untuk didiskusikan, bukan suatu harga mati. Dan disinilah letak kritisisme itu menjadi penting, sehingga bukan berarti ketika satu ide itu mengklaim, itu menawarkan pembebasan, nah kita juga kalau menuruti Luhut kita harus memikir ulang seperti apa namanya fondasinya, ke arah mana. Itu menjadi suatu pertanyaan akademis yang harus didekati secara lebih kritis.